Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh solusi. Sobat ternak sekalian, seperti janji saya kemarin, saya akan todong Pak Kokot lagi untuk diskusi panas yang kedua. Dan terus terang nanti kami Sasolution Solusi Ayam Sejahtera ini akan membentuk suatu akademi yang salah satu expert ahlinya adalah Pak Kokot, atau yang lebih dikenal dengan Dokter Hewan Kokot Febriyadi. Woi, ide yang bagus Pak Suyut ya, dalam rangka membantu peternak tentunya ya. Betul. Jadi intinya Pak Kokot, ternyata anggap aja bisnis saya ini apa? Misalkan bisnis saya anggap aja peralatan. Ya. Peralatan ini saya anggap nasi, Pak, nasinya. Jadi semua orang bisa jual. Oke. Tetapi yang saya tonjolkan adalah bagaimana saya memberi solusi. Ya. Jadi solusi bisnis ini justru yang akan menggeret intinya omset dari nasi tadi atau sego tadi. Kira-kira begitu Pak. Karena yang saya anut intinya berapa banyak sebetulnya pintu rezeki, jawabnya tak terbatas, dan bagaimana salah satu untuk meraih rezeki ternyata solusi. Kira-kira seperti itu Pak Kokot. Betul ya, dengan memberi solusi kepada peternak, peternak akan senang, peternak dengan untung. Nanti rezeki akan datang sendiri dengan betul, itu spesialnya. Sebetulnya general, kalau Anda memberi solusi kepada siapapun itu, ternyata juga itu artinya kita akan mendapatkan rezeki. Oke Pak Kokot. Terima kasih atas waktunya Pak Kokot. Sama-sama. Jadi seperti janji saya kemarin, saya ingin menghadirkan Pak Kokot untuk diskusi yang kedua. Betul? Bapak masih ingat tentu kan? Di situ Bapak sebut bahwa ada 5 faktor. Waktu itu saya sebut 5 faktor esensial lah. Intinya kemarin apa aja Pak yang 5 faktor untuk intinya agar manajemen ternak kita atau ternak ayam kita atau apapun itu bagus. Ini kira-kira 5 faktor itu apa aja Pak? Ya, jadi untuk remind lagi, untuk mengingat lagi hal-hal yang memang sangat urgent, sangat esensial yang harus diperhatikan oleh peternak. Yang pertama tentang udara. Udara, kemudian tentang air. Udara ini kalau di dalam ilmu saya sebut ventilasi Pak ya. Kemudian air ini dalam artian bahasa Indonesia ya, air biasa, water bahasa Inggrisnya, bukan udara ya. Nah, terus yang ketiga adalah cahaya, dan lighting. Kemudian yang keempat adalah feed, pakan yang berkualitas yang diharapkan oleh peternak. Kemudian yang kelima adalah masalah kesehatan ayam itu sendiri. Betul. Jadi dari kelima ini mana sih yang paling penting? Semuanya penting kalau seandainya kita ingin performa ayam kita jadi optimal. Jadi sebetulnya kelima-limanya itu terintegrated, betul, agar intinya hasilnya itu seperti yang diharapkan dan optimal dan efisien. 5 faktor ini harus dikerjakan ya sebetulnya. Intinya saling mempengaruhi satu sama yang lain. Dan kita tidak bisa memisahkan dari kelima hal ini. Kenapa? Karena sekarang situasi peternakan meminta kita untuk kompetitif, hasilnya selalu yang teroptimal untuk bisa tetap bertahan. Kalau seandainya kita hasilnya di bawah standar, ya bisa aja ayam itu hidup, tapi hasilnya di bawah standar, tentu keuntungan akan berkurang dan kita akan tereliminasi dari kompetisi yang ada. Betul. Dan saya ingat Pak Kokot, sebetulnya keberhasilan suatu peternakan ini kalau nggak salah adalah karena tergantung suplai demand. Itu yang paling efisien. Itu siapa? Itu yang akan memenangkan pertandingan ini. Sedangkan
faktor efisien itu sebetulnya ada beberapa Pak Kokot yang berpengaruh terhadap efisiensi. Ya. Kalau di dalam peralatan, Ya. efisiensi dipengaruhi berapa besar kapasitas kandangmu. Ini akan mempengaruhi efisiensi. Betul. Intinya satu base, Anda muat 30 orang atau 60 orang, Ya. tentu itu efisiensi yang 60 orang Pak Kokot. Iya, betul. Kemudian yang kedua adalah seperti Bapak bilang, itu adalah faktor pakan Pak. Iya. Di mana faktor pakan ini biayanya paling besar. Ya, 70% mungkin bisa dari pakan ya. Betul, dan cara pemberian pakan ini Ya. manajemen pengelolaan pakan ini nomor 2 Pak. Iya, betul. Tetapi faktor yang ketiga adalah faktor kepandaian untuk belanja bahan baku Pak. Betul. Tapi intinya kapan kita beli dari pabrikan, kapan kita menyusun sendiri, kapan kita intinya bisa mencari bahan-bahan murah. Ya. Yang penting pada saat uji proksimat ini intinya sesuai dengan Kebutuhan. apa yang kebutuhan ternak kita masing-masing. Ya. Tetapi kita mungkin hari ini Pak Kokot bahas itu atau bahas subjek yang lain. Menurut Pak Kokot apa dulu yang kita bahas Pak? Seperti yang kita terangkan di awal kemarin, mungkin masalah udara dulu Pak Sigit. Udara ya. Awalnya kita Waduh. bicara. Jadi sebetulnya ini setengah-setengah ilmu saya Pak. Sama-sama ya, Pak Sigit, Tetapi ya. kalau kita ketemu simbiosis mutualisme, apalagi memang nanti Bapak sebagai ahlinya di sini, Ya. tentu akan sangat berguna bagi kelangsungan SAS solution Pak. Iya, betul. Gimana Pak tentang udara ini menurut Bapak? Ya, seperti kita bicarakan kemarin bahwa udara sangat penting. Kita tidak bisa hidup tanpa udara. Oke, sambil minum Pak. Oh iya, Terus? maaf ya. Kita tidak bisa hidup tanpa udara. Lebih dari 5 menit saja mungkin kita sudah akan mati. Waduh. Atau mungkin dari ayam kalau lebih dari 3 menit performanya pasti akan turun ya. Kalau paling tidak stres terhadap kekurangan oksigen yang dia perlukan. Betul. Bahkan mungkin intinya kalau intinya itu close house itu pun harus dipikir. Ya. Pada saat ada storm atau listrik mati, Ya, ini nggak boleh kurang dari intinya 5 menit. ya, 5 menit ini harus curtain Ya. atau genset yang lain itu harus segera menggantikan, mensubstitusi Pak Kokot. ya betul. Kalau nggak punya genset otomatis kalau pakai tirainya bisa langsung ngedrop sehingga dia sedikit membantu. Iya. Tetapi yang namanya close house, bagaimanapun genset ini atau power bank cadangan ini Ya. sangat penting Pak. Ya, jadi dari masalah udara ini Pak Sigit nanti kita bisa jabarkan lebih detail lagi dari masing-masingnya. Ya. Misalnya tentang kandungan dari udara ini apa saja, baik itu masalah oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, amonia, debu. Ini adalah komponen kandungan dari udara yang ada di dalam kandang. Iya. Selain dari kandungannya, kita juga dari komponen udara ini kita juga bisa bicara tentang suhu, ya, suhu lingkungan di dalam, Temperatur, ya, oke. temperatur. Kemudian yang ketiga masalah kelembapan, Iya, agree. dan yang terakhir nanti kita akan fokus juga masalah kecepatan angin. Oke. Jadi keempat komponen ini sangat membantu ayam kalau seandainya bisa kita capai kondisi yang comfort, yang nyaman untuk dia, performanya akan tumbuh dengan baik. Selain itu kayaknya amonia yang biasanya menjadi gangguan ya, Iya. Pak ya. Amonia Ini juga. itu kita harapkan di bawah 10 ppm, Pak. Oke Pak, kadang-kadang ini terus terang aja Pak Kokot, ada keterbatasan untuk investasi. Iya, Karena bagaimanapun ini semua peralatan harus dengan sensor Pak. iya, betul. Dan ini yang harus dibayar kadang-kadang ya eman-eman juga beli Pak. Biasanya saya Pak untuk simpelnya, Iya, intinya kalau air exchange rate, intinya pergantian udara itu dari ujung ke ujung itu Iya. kurang dari 1 menit. iya, Katakanlah 45 menit ini saya anggap sudah cukup bagus Pak. iya. Karena oksigen Benar, kita ya pada dasarnya sekitar 19-20%. Ya. Katakanlah seperti itu. Ya, Hanya kalau intinya DOC seperti Bapak tadi bilang, Ya. 0,2 meter kubik per jam per ekor. Ya. Ini kayaknya airspeed-nya terlalu rendah. ya, Sehingga di situ sebetulnya yang diperlukan adalah air inlet samping, Pak. Ya. Tapi itu next kita bahas. Iya, betul. Mungkin gantian saya yang akan membahas karena memang pak saya, Pak. Iya, saya inlet ya. Saya inlet. Karena apa? Dengan kecepatan katakanlah 0,8 meter per second, Ya. ini kalau kita mengambil single tunnel, intinya inlet itu dari pad cooling
kemudian ditarik ke kipas, exhaust pas, ke exhaust fan, ini terlalu lama waktunya, Pak. Iya, betul. Sehingga kita lewatkan intinya udara itu dari samping. Ya, jadi dari lebar kandangnya yang sempit, sehingga udara segar ini akan terus berganti, Pak. Betul. Dan kurang dari 1 menit. Betul. Jadi seperti itu. Terus apa lagi kira-kira Pak Kokot yang penting? Kemudian setelah dari kandungannya tadi, yang terakhir mungkin debu, Pak Suwi. Debu aja juga. Itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai debu ini lebih dari 3,4 miligram per meter kubik. Ya, kalau seandainya debu ini tinggi, itu akan menyebabkan ayam kita, karena debu ini bisa jadi sarana tempat bersarangnya bibit-bibit penyakit. Oh, jadi intinya kandang juga debunya harus diperhatikan ya. Diperhatikan. Jadi betul-betul debunya banyak gitu, Pak. Clean gitu ya. Iya, betul. Betul. Dan tentu saja Pak Kokot, tentu semua dari apa yang ada di parameter controller ini juga tentu itu kan berdasarkan theoretical yang kita bicarakan tadi. Tapi yang lebih penting sebetulnya pengamatan itu sendiri, Pak ya. Bagaimana seorang manajer mengamatin, kemudian membawa amoniak tadi, kemudian mendengarkan. Ini yang paling penting, Pak Kokot. Soal parameter bisa diganti-ganti. Berapa kebutuhan minimum ventilasi, katakanlah diuji, misalkan 1 sampai 7. Seperti Pak Kokot tadi bilang, itu 0,1 sampai 0,2 kalau nggak salah ya. 0,2 tadi disebut. 0,2. Nah, intinya tetap itu theoretical. Sebetulnya kita wajib melihat guidance yang ada diterbitkan di masing-masing strain, masing-masing breed. Di samping itu, selain guidance, itu yang paling penting adalah pengamatan dari anak-anak, dan manajer itu sendiri. Betul. Begitu dia ada tidur, ada minum, ada sosialisasi yang bagus, berarti ayam nyaman, Pak. Kalau ada berkelompok dan sebagainya, ini nggak nyaman kan, begitu kan, Pak? Betul. Jadi paling penting sebetulnya ini pengamatan. Dan lagi Pak Sir, waktu pengamatan itu juga yang penting adalah soal kerataan, Pak Sir. Iya, betul. Biasanya kalau pengamatan itu cuman berdasarkan sensor saja, berarti yang kita amati yang ada di sensor saja. Betul, apalagi yang dekatnya sensor. Apalagi sekarang intinya banyak kontrol digital. Ini bukan manual lagi, tetapi sebetulnya kontrol digital ini sebetulnya outputnya itu tergantung apa yang dimasukkan ke dalam komputer tadi, sehingga belum tentu real. Kecuali kita sering mengkalibrasi alat itu, Pak. Berapa manualnya speed yang benar, kapasitas kipasnya berapa, ini dimasukkan dengan benar. Pada saat memasukkan itu salah, itu juga bikin pusing, Pak, karena semua berdasarkan rumus yang salah gitu loh. Benar. Kira-kira apalagi yang urgen, Pak Kokot? Selain dari kandungan dari udara itu, Pak Suyut, kemudian adalah komponen dari udara itu adalah suhu ya. Jadi antara suhu yang diperlukan ayam umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tentu akan berbeda-beda. Dan kenapa ya? Karena ayam kita tahu dia belum mempunyai cukup bulu sebagai pelindungnya, sehingga dia perlu hangat. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau seandainya ayam itu mengalami kedinginan atau cold stress, itu akan menyebabkan yang jelas performanya turun, feed intake akan turun, daya tahan tubuh juga akan turun. Nah, ini yang kita harus hindari. 100% saya setuju, Pak Kokot. Tetapi sebetulnya intinya jangan hanya mengejar panas saja. Tetapi bahwa udara itu lebih penting dibanding panas, ini yes. Tetapi dua-duanya sangat penting. Dan tidak boleh salah satu kurang, nggak apa-apa dan sebagainya kan gitu, Pak. Harus diperhatikan dua-duanya, Pak. Selain dari suhu, nanti kita juga harus lihat di Indonesia itu kelembapan, Pak. Humidity ya, masalah kelembapan. Kenapa? Karena ini yang advantage kita, tantangan terbesar kita di Indonesia adalah kelembapan kita tinggi. Betul, Pak. Jadi saya ini baru ingat sekarang kan musim hujan nih, Pak. Biasanya saya mengatur kelembapan karena pada saat kelembapan di luar itu anggap aja habis hujan itu 85%. Di dalam pasti ada lebih. Karena apa? Ada hasil metabolik ayam. Penting gitu, Pak. Sehingga di situ untuk mengurangi kelembapan saya akan intinya undur untuk kapan pet cooling itu jalan. Betul. Kalau biasanya saya menggunakan misalkan pet cooling jalan bisa pada saat kemarau
di daerah Pari misalkan hanya 50%, Pak. Itu mungkin bisa setelah 29 sudah pet cooling nyala. Ya, sehingga dia naik sampai 70% kemudian stop. Ya. Tetapi ini saya delay, Pak. Menjadi 30,9 masih nggak ada masalah. Ya. Karena ayam ini lebih sensitif terhadap kelembapan, Pak Kokot. Iya, betul. Jadi apalagi, Pak? Ini yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah tentang kecepatan angin, Pak Siyut. Iya. Nah, nanti hubungannya dengan kecepatan angin ini adalah dengan chill factor. Ya, betul. Chill factor. Jadi jangan sampai nanti kita sudah setting suhunya, sudah setting kelembapannya, tapi kecepatan anginnya terlalu tinggi misalnya. Ya, jadi ini akan menyebabkan chill factor sehingga ayam akan menjadi cold stress, kedinginan. Ya, jadi ayam kecil. Kalau saya sebagai salesman perawatan, Pak Kokot, ini selalu tanya, apakah si manajer tadi sudah pengalaman handle close house? Betul. Kalau dia sudah pengalaman, memang saya tanya, berapa you punya target kecepatan angin? Kalau intinya belum pengalaman, biasanya saya pasang 3 untuk optimalnya. Optimal. Kalau itu dipasang kira-kira lebih, itu gimana, Pak Kokot, efeknya? Dalam beberapa guide yang kita baca bahwa kecepatan yang optimal itu adalah 3 meter per detik. Ini terutama untuk layer dan broiler ya. Layer dan broiler itu optimumnya di situ. Lebih dari situ pun itu akan menyebabkan pemborosan terhadap energi yang kita gunakan. Karena efek yang dirasakan ayam setelah 3 meter per detik itu tidak akan besar seperti sebelumnya. Dan tentu akan berpengaruh terhadap chill effect tadi. Iya. Anggap aja yang tadi misalkan dengan wind speed 3 meter per second. Ini speednya 3, faktornya 3. Berarti sudah mengurangi 9, Pak. Kalau suhu di luar anggap 33, kemudian dikurangi 9. Ini berarti yang dirasakan 24 kan? Iya, betul. Tetapi kalau tadi dirubah menjadi 4, berarti kan kurangnya 12. 33 kurangi 12 terlalu dingin, Pak. Terlalu dingin. Kira-kira. Dan sebenarnya tidak sampai ke 12 lagi. Lebih. Kurang dari seperti itu tuh. Gitu. Jadi harapan kita kan supaya lebih besar lagi dengan menambah kecepatan. Tapi ternyata itu enggak gitu loh. Makanya itu akan memboroskan energi kita dan yang kita malah cold stress mungkin ya. Bukannya hot stress tapi cold stress. Oh ya, Pak, kalau Pak Kokot tentang heat stress index itu gimana, Pak? Saya terus terang aja belum menguasai tentang heat stress index, Pak. Iya, betul. Itu apa, Pak, maksudnya? Jadi kita punya tabel, Pak Suyit, yang bisa kita tampilkan bahwa ada komponen antara kelembapan dan suhu yang di zona mana ayam itu merasa nyaman, di zona mana dia akan menjadi heat stress, di zona mana yang akan menyebabkan cold stress. Kalau seandainya lebih sedikit panas saja mungkin belum menyebabkan ayam mati, misalnya seperti itu, tapi ini sudah menyebabkan nafsu makan turun. Atau sebaliknya, kalau seandainya suhunya turun sedikit dari zona nyamannya dia, belum menyebabkan dia mati, tapi biasanya feed intake akan banyak. Karena apa? Karena dia perlu untuk menghangatkan tubuhnya. Dua-dua sisi ini juga akan merugikan peternak. Makanya kita harus cari zona yang nyaman untuk si ayam, yang bisa diatur antara suhu dan kelembapan itu dengan tabel heat stress itu tadi, Pak. Oke, berarti ini ada angkanya atau perlu kita bahas ke next session? Nanti kita bahas di next session. Karena ini menarik untuk peternak kita. Kenapa ya? Karena kelembapan tadi susah untuk kita kendalikan. Mungkin kalau masalah kecepatan angin, suhu mungkin bisa kita atur, tapi kelembapan agak sulit. Oke, setuju Pak Kokot. Karena ini sudah 20 menit untuk menguji kesetiaan penonton kita, sahabat ternak semua. Ini 20 menit waktu yang panjang, Pak. Dan tentu kita bahas heat stress dan 5 faktor berikutnya itu di next session. Oke? Terima kasih Pak Yud. Pak Kokot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.